Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya seperti suara harimau. Suara harimau itu. Aktivitas manusia tidak selamanya bisa mengusir gangguan gaib pada sebuah tempat. Buktinya, sebuah kantor yang terletak di Desa Sindang Reret, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, masih saja dihinggapi gangguan gaib. Padahal, kantor ini masih beroperasi setiap hari. Suara tanpa wujud dan penampakan adalah sedikit gangguan yang dialami para karyawan. Tak heran, banyak karyawan tidak kerasan di tempat ini. Menurut Solehah, salah satu pegawai kantor, gangguan sering muncul di ruang tengah. Televisi di ruang ini sering hidup sendiri. Suara gaduh juga sering terdengar di ruang belakang. Karena takut, ada saja karyawan yang memberi sesaji di salah satu ruangan. Saya sendiri merasa heran. Sejak menginjakan kaki di kantor ini, ada rasa sakit hati menyiksa saya. Apakah ada yang salah dengan rumah ini? Terus ini saya ada satu denah ya, Pak. Ini denah satu kantor. Ini ruang tamunya, ini ruang bosnya, kamar mandi. Nah, menurut Feng Shui bagaimana nih, Pak? Ya, jadi kalau saya lihat sih cukup baik sebetulnya ruangan pimpinannya karena posisinya berada yang dia bisa mendapatkan ventilasi secara langsung. Ya, saya asumsi karena kan posisinya langsung di depan ya, jadi dia bisa ada jendela, bisa ada bukaan, ada cahaya alami ya. Itu sudah cukup baik. Nah, cuma kalau saya lihat secara kondisi yang agak kurang baik di sini adalah di tengah-tengah ini kita terdapat WC ya, di antara ruang tamu dengan ruang rapat ya. Nah, si WC ini saya lihat sepertinya dia tidak mendapatkan ventilasi alami. Pak Felix, bagaimana tatanan letak sebuah kantor yang ideal menurut Feng Shui? Penataan ruangan tentunya memerlukan energi yang baik ya, dimana secara Feng Shui kalau suatu tempat itu energinya baik, tentunya akan memberikan suatu kekuatan atau energi yang baik untuk si penggunanya. Karena penasaran, kami mencoba mengungkap gangguan di kantor ini. Kami mencoba melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Boleh Panda? Sudah lama Anda di sini? Saya mendapat kabar apabila di sana tidak dikasih sesajen, itu banyak gangguan. Apakah Anda yang mengganggu? Saya dengar kalau misalnya tiap malam Jumat suka dikasih sesajen, dan kalau tidak TV itu bisa nyala sendiri. Itu siapa yang melakukan? Saya ngalakukan. Sabang saja. Dan yang meminta sesajen itu siapa? Yang ada di rumah sana tuh? Tidak tahu. Jadi sarapan jelema sasa. Tapi nah halaman tadi saya gikeun sok ngagaran. Kenapa? Kenapa Anda mau ada teman Anda yang datang atau
Siapa yang datang? Datang. Sosoknya seperti apa yang datang? Kenapa mereka sampai datang ke sini? Anda memanggil mereka? Tidak. Yang sosok perempuan tadi yang suka mengganggu di sini. Dengan cara seperti apa mereka mengganggunya? Saya mendengar informasi dulu sebelum kantor ini dulu sebuah rumah dan ada pasangan yang tinggal di sini. Mereka bilang hawa di sini panas. Siapa itu yang melakukannya? Dengan cara seperti apa Anda membuat suasananya menjadi panas? Dulu tempat ini pernah dijadikan tempat pembuangan korban-korban dari perang. Apakah itu betul? Iya. Zaman perang mana? Kenapa sampai dibuangnya di sini? Terus ini ada yang ingin saya tanyakan. Di saat saya datang ke tempat ini 2 kali, saya merasakan rasa sakit hati. Apakah itu ada hubungannya dengan tempat ini? Ada. Jadi supaya lu datang tadi jadi betah gitu. Tadi Anda bilang dulu yang tinggal di sini tidak beribadah. Kalau misalnya mereka beribadah, terus tempat ini sering dingajikan, Anda akan pergi dari sini? Yakin bakal keluar. Setelah cukup memberi informasi, saatnya mediator sadar. Namun, saya masih penasaran mengungkap tempat ini. Tetap di 2 Dunia. Beredar kabar, gangguan di tempat ini terjadi sejak pemilik kantor menutup kolam di tengah kantor. Apakah hal seperti ini bisa mengundang aura negatif? Ini kan kondisinya kolamnya sudah lama sekali dibuatnya itu Pak. Terus sekarang ditimbun lagi. Nih, apakah bisa mengundang hal-hal gaib Pak kalau menurut Feng Shui itu sendiri? Jadi untuk masalah kolam yang ditimbun ya, itu sebetulnya secara Feng Shui tidak terlalu ada masalah seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa selama kolam ini bukan kolam alami yang terbentuk ya, seperti danau atau area-area yang memang tadinya adalah sumber air gitu ya. Nah, itu tidak memberikan pengaruh apa-apa. Selain itu, beredar kabar perihal bekas tempat penganiayaan pada zaman Belanda. Apakah makhluk gaib bisa memberi informasi soal kabar ini? Assalamualaikum. Siapa Anda? Yang diam di sini. Sudah lama Anda di sini. Anda bisa menceritakan kepada saya tentang bagaimana dulunya tempat ini? Keperluan naon dia. Saja disancang naon. Disancang. Aing tiba reto di dia. Di sini banyak sekali terjadi gangguan. Itu siapa yang melakukannya? Bangsa kau lagi. Banyak teman-teman Anda di sini. Coba. Bisa Anda sebutkan? Arek dikumpulkan. Ya, enggak, Anda sebutkan saja siapa saja teman. Tunjukkan sok Iya. di mana? Tunjukkan. Sok tunjukkan. Atau enggak sebutkan? Sok sabar. Sacan aya di maya. Bangsa kaulah geus di dieu. Iya. Dulunya ini apa? Tempat apa? Daun. Di sini dulunya banyak sekali yang memberi sesajen. Apakah itu betul? Minta keselamatan. Kepada siapa mereka memintanya? Ta bangsa kaulah. Bangsa manusia ngahargaan ayeuna bangsa kaulah. Sementara, Kang Ridwan menyadarkan satu mediator. Yang mereka tahu tentang tempat ini sampai mereka mau datang. Astagfirullahaladzim. Namun, makhluk ini tampak marah. Di saat saya berbicara dengan mediator, dia tiba-tiba lari ke arah sini. Tapi saya tidak tahu kenapa dia harus lari. Interaksi berlanjut lagi. Saka usik punya ini. Terus. Bangsa ranjeun dari. Iya, kami datang hanya ingin mencari informasi tentang tempat ini. Di kantor ini, di ruangan belakang saya,
Saya dengar banyak sekali keributan-keributan yang dilakukan oleh Masa sebangsa kau, Anda. Iya, apa yang mereka lakukan sampai mengeluarkan suara ribut? Naon maksudnya? Amet tebarta. Terus Anda tahu sejak kapan ini kolam ini ditutup oleh tanah? Lila. Siapa yang melakukannya? Bangsanya. Tujuannya apa sampai mereka menutup kolam ini? Ting. Jadi aja teh suka ya kalau suka kalau main dia kan dia. Kenapa? Siapa? Harusnya kan awal uga masuk kolam dan kunaon anjeun makanya kolam dia ditutup terus euy anjeun teh suka kunaon. Aing anu ngagegekeun di dieu di baheula. Siapa yang menempatkan Anda? Dan kenapa Anda sampai ditempatkan di tempat ini? Si Eyang Sunggi, siapa dia? Karena takut membahayakan, mediator disadarkan. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Assalamualaikum. 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 Lanjut ya, Syed. Assalamualaikum. Saya hanya ingin mengetahui kenapa di tempat ini banyak sekali terjadi gangguan. Anda sudah lama ada di sini. Sabaralila anjeun di dieu. Dulunya memang di sini tempat apa? Akan dari daerah sini. Bagaimana Anda bisa datang jauh-jauh dari Mataram ke sini? Anjeun saha? Kenapa bisa Di begitu? Pati Ukur. Banyak korban yang terjadi di peperangan itu. Saha Raden Anom teh? Di dieu teh nama daerah teh naon ieu teh baheulana disebutna teh? Alas besar. Alas Gede. Bagaimana? Jadi anjeun teh di Pati Ukur makan jalma tos maot moal bisa balik deui. Anjeun teh jin atau nabi khodan? Ada Horina. apa? Oh, jadi Raden Anom ge bisa ngawujudkeun maung. Berarti eta teh khodamna atau jalmana? Oh. Terus tadi saya mendengar di sini ada sebuah kolam. Jadi tahun-tahun ka dia kolam mah. Itu ada apa di kolam itu? Alam gaib itu maksudnya kerajaan gaib. Anda tahu kenapa kolam itu sampai ditutup, diratakan dengan tanah? Oh, jadi tahu. Kolam kan dia. Apakah ada hubungannya setelah ditutup kolam dengan gangguan-gangguan yang timbul sekarang ini? Tapi saya mendengar banyak sekali keributan yang muncul dari bagian kantor di belakang ini. Itu siapa yang melakukannya? Buta hijau. Oh, banyak sekali yang ada di belakang itu. Di pohon bambunya atau pohon karetnya? Oh, iya. Makam Anda sendiri ada di mana? Baik, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum.
Saatnya mediator siuman. Saya mencoba menguji keberanian di tempat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Jadi anjing memanfaatkan nomor kita ke ningsieuna gitu. Sepertinya aura di tempat ini begitu kuat. Dipikageuleuh ku manusia. 2 kali saya merasakan sakit hati yang luar biasa. Saya datang ke tempat ini 2 kali, saya merasakan rasa sakit hati. Apakah itu ada hubungannya dengan tempat ini? Ada. Ada apa sebenarnya dengan tempat ini? Saya tertarik menguji nyali. Iya, sekarang saya ada di sebuah ruangan. Saya akan coba mencari tahu ada apa di ruangan ini. Karena kabar yang saya dapat di sini banyak sekali terjadi gangguan atau mengeluarkan suara-suara yang ribut. Ini sepertinya sebuah kamar dan di belakang saya ada sebuah kamar mandi. Saya mulai merasakan sesuatu ada di belakang saya. Tampaknya sudah ada yang datang. Ada angin yang datang dari belakang badan saya. Di sini rasakan ada angin di daerah sini. Au! Tiba-tiba seperti ada sesuatu terlempar ke arah saya. Ada apabila tangan saya didorong, ada sesuatu yang menarik saya. Saya mendengar suatu suara. Tapi saya tidak tahu suara itu berasal dari dalam ruangan ini atau di ruangan sebelah saya. Au! Seperti ada sesuatu di arah telinga saya. Saya melihat ada sebuah bayangan hitam di sini, di dekat pintu. Saya merasa ada sesuatu di belakang saya. Allahu Akbar. Kaget, astagfirullahaladzim. Saya mendengar suara dari arah kamar mandi. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya seperti suara harimau. Suara harimau itu. Udah bisa diceritain belum? Pertamanya saya melihat satu sosok, tiba-tiba ada suara gitu. Itu kira-kira sosok apa? Itu sosok sejenis genderuwo gitu ya. Minta saya netralisir dulu ya. Ini saya ambil dulu. Dari sini. Salam. Saya miskin. Tangga, letupan cahaya terlihat di salah satu ruangan.
Tiba-tiba, sesuatu membuat saya berbeda. Kenapa? Kejar saya. Kenapa Anda? Itu masuk. Stop. Pemirsa, tadi host kita coba uji nyali dengan didampingi kanan gangguan. Namun setelah uji nyali selesai, host kita Mbak Intan seperti kehilangan kesadaran. Belum tahu nih kenapa, tapi Kang Ridwan lagi coba menetralisir sekarang. Alhamdulillah, saya merasa membaik. Tadi waktu saya coba di dalam ruangan itu kan terdengar suara dari arah kamar mandi. Itu yang buat saya kaget. Di situ saya mulai ketakutan. Itu siapa, Kang? Itu sosok jin ifrit ya. Mungkin sejenis genderuwo gitu. Tapi tadi nyata sekali waktu kenapa saya sampai menjerit? Dia mendekat. Di situ terlihat sosoknya sudah mulai ada, dia meningkatkan powernya lagi. Insya Allah, mudah-mudahan tempat ini setelah dinetralisir akan Dibersihkan. Melihat kuatnya energi di tempat ini, Kang Ridwan mencoba menetralisir keadaan. Di sini terasa sekali energinya. Kayak ada sesuatu yang masuk ke dalam telapak tangan saya ya. masih pegangan dan di saat tadi di belakang itu belum pelepasan. Saat pelepasan itu energi masih ada dan itu sisa terakhir tentu akan kuat gitu ya. Dan setelah dilepaskan itu akan kembali seperti semula. Silakan dirasakan. Tadi kan waktu saya proses ujinya di dalam, saya melihat beberapa sosok, bahkan suara. Terus apabila suatu saat kita merasakan hal yang seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya, Kang? Adapun kejadian yang tadi itu sudah kehendak Allah. Dan itu memang Allah sedang menunjukkan kekuasaannya. Dan perlu kita garis bawahi, fenomena apapun yang memang di luar nalar manusia itu adalah rahasia Allah.